Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Bank Danamon ke Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,2%. Inside bar pattern dan dengan body candle kecil, shadow bawahnya lebih panjang dari bodinya ya. Ya apapun itu tetap di dalam range candle hari kemarin sih. Jadi ya inside bar. Kejadian inside barnya di area-area support. Area yang memungkinkan ini jadi support di 7449 ya. Jadi kemarin sempat nembus ke bawah 7449 tapi tutupan di atas. Nah, naik lagi maksudnya di atas 7449 dan hari ini bikin inside bar. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat terutama di minggu ini ya berhasil naik ke atas 7530. Sekarang tanggal 5 ini hari pemilihan presiden di US dan minggu ini ada beberapa event penting yang ditunggu sih ya. Pemilu US, kemudian juga ada Fed rate. Fed rate-nya tanggal 7 dini hari waktu Indonesia Barat sih ya. Itu. Jadi ya sambil wait and see bagi yang tetap trading, meskipun kita lagi wait and see ya juga tetap ada juga sih saham yang enak untuk di tradingin ya. Ada aja saham yang naik kayak kemarin ada Ru diajakin beli di 3000 sekian, sekarang 4000, tadi sempat 4300 malah udah kena target di 4300. Tadi juga udah dimention jualan di situ. Waktu setelah tes 4300 maksudnya, bukan di 4300-nya jualannya. Oke, lanjut sisanya masih sama seperti yang sebelumnya. Mudah-mudahan IHSG ada tanda rebound di minggu ini. Dan sekarang kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Kali ini watchlist untuk besok agak dikit. Saham pertama yang masih masuk ke dalam watchlist ada Astra. Si Astra masih oke ya. Beli di 5100, ini terakhir ada di rekomendasi itu untuk tanggal 5 November sih. Belinya sama di 5100. Jadi itu untuk yang belum punya barang strateginya. Dan disimpan dulu selama selama nggak turun dan tutup di bawah 4900 masih aman. Mudah-mudahan lancar ke targetnya di 5850 ya. Terus yang kedua ada MDKA. Dapat barang karena di strategi yang ada di rekomendasi adalah belinya di 2300. Kemudian stop lossnya kalau tutup di bawah 2160 ya. Jadi udah dapat barang harusnya. Hold dulu selama nggak tutup di bawah 2160 masih aman. Mudah-mudahan lancar ke target-targetnya lah, ke 2970 ya. Tapi paling nggak ke target TP1 di 2660 sih udah lumayan. Terus yang berikutnya ada Telkom. Masih melemah ternyata hari ini, tapi selama nggak tutup di bawah 2700 masih aman. Hari ini melemah 1,1%, tutup di 2770. Jadi dulu nggak masalah ya. Yang berikutnya ada ESA. Hari ini juga melemah. Ini hati-hati dipantau di 920. Kalau misalnya mau pasang LIT sell untuk stop loss boleh di 915, 910 atau sedikit di bawahnya, nggak masalah. Yang penting jangan terlalu jauh ya. Sebenarnya sih stop lossnya kalau tutup di bawah 920 sih. Jadi selama nggak tutup di bawah 920 masih oke-oke aja disimpan gitu ya. Berikutnya MBMA hari ini juga melemah 0,9%. Strategi yang pernah ada di rekomendasi adalah belinya di 530 dan 525 pun sebenarnya area beli juga sih. Jadi buat yang belum punya barang dan berminat mau beli silahkan. Stop lossnya itu kalau tutup turun dan tutup di bawah 476 itu ya. Berikutnya saham yang di request, sebenarnya saham di list saham yang di request ini sebagian besar juga saham yang masih ada di dalam watchlist, jadi masih dipantau gitu sih. Oke, kita bahas aja. Kalau misalnya Bapak Ibu mau request saham favoritnya dibahas, tulis aja di kolom komen. Atau kalau misalnya kemarin lihat saham favoritnya dibahas dan hari ini nggak ada juga silahkan tulis di kolom komen untuk di request untuk dibahas. Ada pertanyaan juga tulis langsung di kolom komen, atau ada yang mau disampaikan juga boleh tulis di kolom komen. Pertama, RALS. Ini juga saham yang masih dipantau karena pernah ada rekomendasi beli di bulan Oktober awal ya.
dan sampai sekarang sih masih hold. Belum naik memang, tapi nggak turun ke bawah dan tutup di bawah 374, jadi masih aman simpan. Jadi stop lossnya itu kalau turun dan tutup di bawah 374. Ini sih boleh dibeli juga buat yang belum punya barang ya, hitungannya low risk malah. Risk reward rasionya jadi makin bagus karena potensi rewardnya ke target TP1 jadi lebih gede. Tinggal sabar aja sih, mudah-mudahan nggak tutup di bawah 374 gitu. Berikutnya Raja. Nah, Raja kemarin kan awalnya ini inside bar gede dan tutup di bawah 1670 atau tutup di bawah 1660. Kebetulan sama sih, candle yang nge-breakdown 1670 dan 1660 juga satu candle di tanggal 4 kemarin. Nah, ini harusnya jadi sinyal sell waktu tanggal 4 kemarin. Dan kalau dari setup yang ada, saya lebih pilih tunggu untuk belinya itu di kira-kira di 1465-an, 1470 ya, di bawah 1500 sih. Karena kalau kita lihat-lihat lagi, ini resisten minor yang di breakout nih 1390, nge-breakoutnya ada imbalance juga di sini ya. Ini imbalance-nya hijau-hijau. Nah, jadi area area belinya ini 1, 2, 3 ya. Area belinya sih masih di dalam bersinggungan juga dengan area imbalance-nya. Jadi ya saya pilih di area hijau-hijau ini kalau misalnya minat pengen beli Raja lagi gitu ya. Kan sebelumnya beli di 1200 terus harusnya udah jualan. 1900 sih harusnya jualan nggak masalah sih, karena target awalnya cuma 1645 dan dikasih lebih ya alhamdulillah. Kemarin malah trailing stop atau LIT sell-nya atau ya batas jualannya itu di 1650 juga hitungannya masih oke, sesuai dengan target ya, sesuai dengan trading plan yang awal itu sih. Jadi sebenarnya ini nothing tulus kemarin jualan di tanggal 4 dan tinggal tunggu dulu lagi aja. Kalau ini lanjut naik tutup di atas 1825, entahlah itu kayaknya sih saya rasa belum terlalu kuat sinyalnya ya. Saya malah ngarep ke bawah 1500 gitu. Emior gambar saya di sini sih kayaknya ya. Ini dia Emior inducementnya ini internal ya, inducementnya di apa nih 2820. jadi waktu turun ke bawah 2820, setelah naik nyampe target TP2 turun ke ngambil inducement, berarti retracement dimulai. Dan di sebelah kiri di sini ada area order block, mantul setelah tes area order block. Cuman memang belum ada setup baru lagi, tapi area hijau ini bisa jadi area beli dan stop lossnya cukup di bawah 2390 ya. Kalau tutup di bawah 2390 stop lossnya situ sih. Jadi si Emior kalau misalnya pengen beli paling nggak di area hijau-hijau ini sih. Hari ini udah naik lumayan di 2600 ya. Dan ya mau nggak mau berarti nunggu. Kalau misalnya baru mau beli, kalau udah punya barang di hold dulu nggak masalah. Selama misalnya beli kemarin atau beberapa hari yang lalu waktu ngetes 24700 gitu ya, atau beli di 2,5 gitu. Ya mau nggak mau di hold dulu nggak masalah maksudnya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2390 gitu ya. Terus Pegeo ini masuk area entry sebenarnya. Jadi area belinya area level entry-nya di 1065, pre entry-nya di 1150. Kalau kemarin ada strategi beli di sekitar itu 1100-an ya. Terus stop lossnya kalau tutup di bawah 1110. Nah, di sini boleh buyback gitu maksudnya.
Baru stop lossnya kalau tutup di bawah 990 nih. Itu sih Pegeo-nya ya. Jadi ini besok kalau misalnya minat dan belum punya barang Pegeo boleh dibeli nih. Atau mau nambah barang averaging down selama money manajemennya masih bisa masuk ya, dan risk manajemennya diatur lah supaya nggak terlalu banyak hilangnya kalau ternyata apes kena stop loss gitu. Silakan dibeli. Stop lossnya kalau tutup di bawah 990 ini udah ada tandanya ordernya di area sini. Stop lossnya kalau tutup di bawah 990 dan target TP1 nya 1500 itu pun udah 1/5 tuh. Dapat barang di 1065 ya, risk reward rasionya 1/5, mudah-mudahan sih ya disamperin karena potensi rewardnya 5 kali dibandingkan dengan risiko. Lanjut ada INKP ya. Kalau INKP ini nih kemarin sinyal salah breakdown nih ya. Breakdown sebenarnya sih breakdown 7800 waktu 2 hari lalu itu sinyal sell sih. Hari Jumat berarti ya, tanggal 1 ya. Itu udah sinyal sell, apalagi hari kemarin tanggal 4 itu breakdown base, breakdown 7600, nah itu sinyal sell. Cuman di sebelah kirinya lagi itu masih ada setup yang masih bisa dipakai sebagai acuan. Area entry-nya di 7100, tapi jauh ya, stop loss-nya di bawah 6775. Jadi diatur atau coba dilihat, disesuaikan lagi aja, sanggup diterima nggak resikonya gitu ya, berapa persen ya. Nggak muncul. Nah 5% risikonya sih kecil, jadi kalau misalnya minat silahkan tunggu di situ sih ya, karena internalnya dia ke atas ada cok, habis ke bawah ada cok, ke atas ada cok lagi. Jadi kalau tutup di bawah 6775 cok ke bawah lagi tuh, susah tuh. Lebih besar peluang untuk ke bawah. Ini weekly-nya mestinya yang atas itu, yang bawah ini cok, yang bawah bukan cok. Oh baru post dia, baru bikin post. Oke. Iya nih, jadi di weekly dia baru break structure. Jadi bener sih stop lossnya kalau tutup di bawah 6775 ya. Itu kalau misalnya minat beli INKP di sini aja 7100. Sebenarnya di 7300 juga boleh, stop lossnya sama, tapi kalau tutup di bawah 6775 dihitung aja ya. Gitu. Lanjut, sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Rabu 6 November 2024. Ada 2 saham dulu. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama, film lagi masuk ya. Nah, hari ini menguat tipis, belum terlalu signifikan pergerakannya, cenderung terbatas sebulan terakhir ya. Jadi strategi yang sempat muncul di rekomendasi beberapa waktu yang lalu, yaitu beli di 3020, stop loss di bawah 2790, itu masih bisa berlaku. Silakan antri di 3020 buat yang minat beli film. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2790 dan targetnya ke 4000 dulu kali ya, area situ dulu aja. Kemudian yang kedua Indi. Nah, Indi hari ini bagus tutupannya. Jadi sebelumnya ada strategi yang sempat dikirim di rekomendasi belinya, yaitu di 1535 1540. Kemudian sempat dibawa turun dulu. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1430 nggak kena stop loss. Hari ini naik, 2 hari inilah ya naik. Dan ini udah ada cok dari yang tadi strukturnya downtrend, breakout, garis pink ini jadi cok nih, cok levelnya di situ. Terus kemudian waktu turun, waktu terkoreksi setelah bikin puncak di Oktober, ada inducement, artinya high valid kebentuk, dan artinya juga retracement dimulai. Kemudian ngetes area hijau-hijau ini, dan sekarang tutup di atas 1595.
Nah, ini sebenarnya ada setup nih. Ini ada setup CB1 sebenarnya. Tapi karena setup yang sebelumnya itu belum full cycle, belum nyampe full cycle-nya sih di atas 24, 20, 24, 30 ya. Cuman setup yang baru ini jadi lebih menegaskan kalau di sini di area hijau-hijau ini adalah area demand dan direspon oleh market gitu ya. Jadi strateginya masih sama persis seperti yang sebelumnya aja. Belinya ngantri di 15.35, kebetulan juga bersinggungan dengan area pre-entry di setup yang baru. Stop lossnya kalau tutup di bawah 14.30 gitu, dan sama persis targetnya ke target TP2 dulu aja 19.40 gitu ya. Tapi paling enggak ke 1800-an juga udah lumayan sih. Mudah-mudahan sih bisa nyampe 1940 atau bahkan 2000 ya. Itu tadi dua saham untuk besok dari kami, dan Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Dadah.